Di suatu kampung, hiduplah seorang wanita lanjut usia yang tinggal bersama anak bungsunya yang saat ini telah berkeluarga. Wanita lanjut usia ini telah ditinggal meninggal oleh suaminya karena sakit setahun yang lalu. Dia memiliki 3 orang anak, yang pertama laki-laki dan sudah berkeluarga namun tinggal di Jawa. Dan yang kedua perempuan dan juga sudah berkeluarga, saat ini ikut suaminya tinggal di Kalimantan. Sedangkan anak bungsunya yaitu perempuan dan saat ini tinggal bersama dia. Wanita lanjut usia ini bernama Ibu Aisyah. Dia merupakan ibu rumah tangga. Sedangkan suaminya dulu adalah seorang PNS guru. Saat ini Ibu Aisyah tinggal di rumah anak bungsunya. Seorang perawat puskesmas mendapatkan tugas untuk melakukan kunjungan pada keluarga yang ada di sekitar desa Mekarsari. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Ya, kayaknya nggak ada orang deh. Apa mungkin lagi kerja ya? Udah deh, besok saya kesini lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak. Saya dari Mitra Puskesmas Harapan. Ada apa ya, Mbak? Di sini kami dari Mitra Puskesmas Harapan sedang melakukan survei kesehatan kepada masyarakat yang berada di lingkungan puskesmas. Tapi di sini gak ada yang sakit, Mbak. Maaf ya, Mbak. Sekarang waktunya saya jemput dulu anak. Oh ya udah kalau begitu Mbak, terima kasih ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, sama-sama, Mbak. Ibu. Ibu, tolong. Tolong. Hah? Kok kayak ada suara yang minta tolong ya? Bu. Kenapa Mbak? Ibunya sakit? Ayo kita bawa ke kamar. Ayo pelan-pelan ya Bu. Bu, mari saya bantu ya. Berdiri sebentar Bu. Ibu bisa mundur sedikit Bu? Iya, bisa. Sekarang boleh ikuti perintah dari saya ya. Iya. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam lagi, kemudian hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi Bu, kemudian hembuskan lagi pelan-pelan. Bagaimana Ibu perasaannya sekarang? Alhamdulillah sudah agak mendingan. Alhamdulillah kalau begitu saya jadi lega. Maaf, Mbak siapa ya? Perkenalkan Ibu, saya perawat dari Mitra Puskesmas Harapan. Oh iya, perkenalkan saya Ibu Aisyah, ibu dari Okta. Apa yang sekarang Ibu rasakan? Dada saya terasa sesak dan rasanya sakit sekali. Apakah Ibu bisa menggambarkan sakitnya itu seperti apa? Rasanya itu seperti tertindih benda berat seperti itu, Mbak. Ibu sudah berapa lama merasakan sakit seperti ini? Dari 3 tahun yang lalu. Selain sesak dan nyeri, apa yang Ibu rasakan? Kalau misalnya saya jalan cukup jauh, saya mudah merasa lelah. Lalu ketika saya ingin keluar, belum sampai pintu, saya langsung duduk. Lalu kemudian saya lanjut lagi keluar. Oh iya. Sekarang apakah boleh saya memeriksa tekanan darah Ibu? Oh iya, boleh Nak, silakan. Sebentar ya Bu. Mohon maaf Ibu tangannya.
Nah, weh. Bu dan Mbak Okta, sekarang saya permisi dulu ya. Iya, terima kasih. Ibu, Okta keluar dulu ya, Bu. Begini Mbak, kalau diperbolehkan, saya ingin melakukan pengkajian kepada Bu Aisyah. Buat apa, Mbak? Penelitian bukan? Enggak kok Mbak, di sini saya akan melakukan pengkajian beserta intervensi yang tujuannya untuk meminimalisir akan keluhan-keluhan yang ada pada Bu Aisyah. Bagaimana? Kalau itu membantu ibu saya sih boleh sih, Mbak. Oh iya, sebelumnya katanya Ibu pernah dibawa ke rumah sakit ya? Bagaimana itu hasilnya? Waktu dulu tuh ibu pernah dibawa ke rumah sakit karena pas waktu itu tuh ayah saya meninggal, terus shock, langsung dibawa ke rumah sakit, langsung diperiksa. Menurut hasil pemeriksaan dari dokter, apa penyakit yang diderita oleh Ibu? Menurut dokter sih ibu mengidap penyakit jantung koroner. Bentar ya Bu, hasilnya saya ambil dulu. Oh iya boleh, silahkan. Ini Bu hasil pemeriksaan setahun yang lalu. Boleh saya lihat? Ayo sambil duduk Bu. Ya, permisi. Apakah Ibu Aisyah tahu tentang kondisinya, Pak? Saya belum berani ngasih tahu Bu, karena takutnya dia tambah stres. Jadi tolong dirahasiakan dulu ya Bu. Baik, kalau itu permintaan Mbak, saya akan berusaha untuk merahasiakan. Terima kasih. Di rumah ini yang tinggal siapa aja, Mbak? Di rumah ini saya tinggal sama suami saya sama anak saya. Anak Mbak umur berapa? Anak saya umurnya 7 tahun. 7 tahun. Kalau anak Ibu Aisyah yang lainnya bagaimana, Mbak? Kakak saya yang pertama dia tinggal di Jawa. Kemudian kalau kakak saya yang kedua dia tinggal bersama suaminya di Kalimantan. Maaf sebelumnya Mbak, saya ingin menanyakan hal yang sensitif. Mau nanya apa ya Bu? Saya dengar orang-orang di rumah ini jarang berinteraksi dengan tetangga yang lain, apakah benar? Bukan jarang berinteraksi Bu. Saya kan dan suami saya hari liburnya cuma hari Sabtu dan Minggu. Dan hari weekend itu tuh suka dipakai jalan-jalan sama anak saya. Jadi jarang ketemu sama tetangga. Jadi Ibu Aisyah tinggal sendiri di rumah ini, Mbak? Saya kan nggak mungkin bawa jalan-jalan ibu saya lagi sakit. Sudah, saya mau jemput anak saya dulu. Ya sudah Bu, kalau begitu saya pamit pulang. Kalau besok saya kesini lagi, apakah boleh Mbak? Besok kebetulan saya pulang cepat. Oh baik, kalau begitu besok sekitar jam 3 saya akan kembali lagi ke sini. Terima kasih, saya pamit ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mitra, sini masuk Mbak. Duduk. Ibu bagaimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah, udah mendingan kok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baru pulang Nak? Iya Bu. Mbak. Nah, berhubung Mbak Oktania sudah datang, kita mulai sekarang saja ya Bu. Iya Nak. Begini, setelah saya melakukan pengkajian fisik terhadap ibu dan pengkajian melalui wawancara, serta berdasarkan diagnosa dokter yang saya lihat dan saya baca di catatan medis yang Mbak tunjukkan kemarin, saya membuat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Ibu Aisyah. Saya berharap Mbak Okta juga ikut bersama-sama membantu Ibu untuk melakukan beberapa hal ini. Jadi Bu, kira-kira bagaimana yang harus dilakukan saya dan ibu saya? Usahakan Ibu jangan terlalu banyak gerak berlebihan, apalagi misalnya Ibu duduk terus langsung berdiri dan berjalan. Itu membuat perubahan ritme jantungnya sangat cepat. Jadi usahakan berjalan yang santai saja. Kan Ibu juga berat badannya agak berlebih. Iya. Saya juga berharap Mbak Okta bisa tetap mengontrol keadaan Ibu. Baik Bu, saya akan selalu mengontrol kesehatan ibu saya. Nah, kalau misalnya Ibu masih suka mengeluh sesak napas, bisa disandarin ke kursi aja ya Mbak. Kalau di kamar bantalnya ditinggikan sampai Ibu ngerasa nyaman. Nanti saya juga akan mengajarkan Ibu teknik relaksasi dan pernapasan dalam. Jadi kalau misalnya merasa dadanya sesak, bisa langsung digunakan. Paling tidak bisa mengurangi sesak yang Ibu rasakan. Iya baik Nak. Nah, ini saya juga sudah siapkan daftar menu makanan harian untuk Ibu di sini. Juga ada kebutuhan kalori tiap harinya.
Terus ada juga resep-resep masakannya kalau ibu mau coba masak sendiri ya. Wah, saya dapat resep masakan baru ya. Kalau mau jalan-jalan atau rekreasi, Mbak juga bisa ajak ibunya. Karena dengan begitu ibu bisa menyegarkan pikirannya. Dan bermain dengan cucu juga bisa menjadi obat yang cukup baik untuk mengurangi stres ibu. Jadi Bu, ibu saya bisa diajak jalan-jalan kalau begitu. Bisa kok Mbak, asal Mbak harus tetap memperhatikan kesehatan ibu ya. Terima kasih banyak ya, Nak. Sudah banyak membantu Ibu. Sama-sama Bu, sudah menjadi tugas dan kewajiban saya. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu. Semoga ibu cepat sembuh ya. Amin, terima kasih. Hati-hati Terima di kasih, jalan. Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu, sudah banyak membantu ibu saya. Sama-sama Mbak. Saya baru tahu ternyata ada perawat keluarga seperti ini. Kalau saya tahu dari dulu, mungkin ibu saya selalu dimonitor kesehatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beberapa hari kemudian, perawat tersebut sering mengunjungi Ibu Aisyah untuk memonitor kondisi kesehatannya. Sejak saat itu, Ibu Aisyah melakukan saran-saran yang dianjurkan perawat tersebut, sehingga penyakitnya jarang kambuh dan dia mulai merasa percaya diri untuk dapat sehat.